Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan video praktikum pengaruh larutan koloid dan suspensi terhadap efek tindal menggunakan larutan garam, larutan susu UHT, dan larutan kopi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 12-5. Nama saya Muhammad Fatin Fawas, absen 26. Saya Anastasia Kayuha Wijaya, absen 7. Saya Baik Fatinezi, absen 10. Saya Alfa Indra, absen 5. Oke, langsung saja kita mulai ke praktikumnya. Dadah. Nah, untuk memulai praktikum pada hari ini, kita memerlukan alat dan bahan. Nah, bahan-bahannya dulu yaitu ada garam sebanyak 2 sendok teh, lalu ada susu UHT, kopi bubuk, dan juga 600 ml air. Lalu untuk alat-alatnya di sini kita memakai 3 buah gelas bening, 3 buah sendok teh, kertas HVS, dan juga sebagai sumber cahaya kita menggunakan senter. Nah, karena alat dan bahan sudah siap, mari kita lanjut ke eksperimennya. Di sini ada 3 gelas yang akan diisi oleh air sebanyak 200 ml. Nah, untuk gelas pertama kita akan diisi oleh garam, lalu aduk hingga merata. Dan untuk gelas kedua kita akan masukkan susu UHT ke dalam gelas tersebut. Lalu aduk hingga bercampur. Dan untuk gelas ketiga kita akan masukkan bubuk kopi ke dalam gelas, lalu aduk hingga merata atau hingga tercampur. Nah, di sini kita memiliki 3 bahan, yaitu yang pertama larutan garam, susu cair, dan kopi yang sudah tercampur dengan air. Nah, selanjutnya kita akan menguji efek tindalnya. Untuk menguji efek tindal, yang pertama kita arahkan sinar dari senter ke gelas berisi larutan, lalu amati cahaya yang melalui gelas tersebut di kertasnya. Ulangi dengan larutan susu cair dan amatilah apakah cahayanya tersebar. Lakukan hal yang sama untuk larutan kopi. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil eksperimen yang tadi telah dilakukan. Jadi di gelas pertama ini termasuk larutan sejati. Mengapa? Karena ketika kita lihat pakai mata telanjang, partikel di dalam larutan ini tidak terlihat, dan ketika disinari oleh senter, tadi cahayanya menembus larutan ini. Maka kita simpulkan bahwa ini termasuk larutan sejati. Lalu pada gelas kedua, larutan air dan susu ini termasuk koloid. Mengapa? Karena ketika kita lihat pakai mata telanjang, ini tidak terlihat partikel-partikel di dalam larutan ini. Tetapi ketika kita sinari dengan senter yang tadi kita sudah coba, itu cahayanya tidak menembus larutan ini. Maka kita simpulkan di gelas kedua ini termasuk koloid. Lalu di gelas ketiga, yaitu larutan air dan kopi, ini termasuk suspensi. Mengapa? Karena ketika kita lihat pakai mata telanjang, ini terlihat partikel-partikel di dalam larutan kopi ini, dan ketika kita sinari pakai senter tadi, ini cahayanya tidak menembus larutan kopi ini. Maka dapat disimpulkan di gelas ketiga ini termasuk suspensi. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan berdasarkan hasil eksperimen tadi, kita mendapat hasil bahwa larutan garam dan air ini termasuk larutan sejati, larutan air dan susu ini termasuk koloid, dan larutan air dan kopi ini termasuk suspensi. Oke, terima kasih. Sekian video praktikum pengaruh larutan koloid dan suspensi terhadap efek tindal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.